Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Irma Pritiani akan menjelaskan ekonomi makro menurut pemikiran Milton Friedman. Makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mengaruhi target-target kebijakan seperti tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi dan tercapainya keseimbangan. Tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik buat dirinya sendiri ataupun buat masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tenaga kerja dan bukan angkatan kerja. Tenaga kerja berumur 15 sampai 64 tahun ke atas, sedangkan bukan angkatan kerja berada pada umur 15 tahun ke bawah. Pertumbuhan ekonomi yaitu kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diukur dengan menggunakan data PDB. Terkait hal tersebut ada 3 faktor yang mempengaruhi. 1. Akumulasi modal. 2. Pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, kemajuan. Meskipun ekonomi makro mempelajari jangka luas, ada 2 ciri khas untuk mempelajari sebab akibat dari fluktuasi jangka pendek dan jangka panjang. Dari jangka pendek yaitu siklus bisnis adalah suatu pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi naik atau turunnya, mengenai aspek-aspek tentang kondisi ekspansi maupun kondisi puncak atau suatu pergerakan aktivitas ekonomi bisnis suatu negara. Sedangkan jangka panjangnya, kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tingkat sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencakup dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah. Kadangkala kebijakan semacam ini sering berpengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan Bank Dunia serta keyakinan politik dalam pihak-pihak yang memegang kuasa. Sebuah akhir tahun 1990-an, makroekonomi terbagi antara karya Keynes terbaru tentang ketidaksempurnaan pasar ditunjukkan pada teori siklus bisnis real, yang menggunakan equilibrium umum yang sepenuhnya tertentu dan menggunakan perubahan teknologi untuk menjelaskan fluktuasi output ekonomi. Sedangkan siklus bisnis merupakan bentuk fluktuasi dari kesekumpulan kegiatan ekonomi suatu negara dari semua bidang usaha, dijalankan menurut Milton Friedman dalam karyanya tentang makroekonomi. Dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.